Jamu Vietnam di SUGBK, striker gacor dalam polesan Sintayong. PT LIB liburkan Liga 1 demi Timnas Indonesia U23. Sebagai informasi selengkapnya berikut ini. Jamu Vietnam di SUGBK Timnas Indonesia dapat tambahan kekuatan baru. Timnas Indonesia dipastikan akan menjamu Vietnam dalam matchday ketiga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pertandingan ulangan fase grup Piala Asia 2023 itu akan berlangsung pada hari Kamis, 21 Maret pukul 20.30 waktu Indonesia Barat mendatang. Bagi Timnas Indonesia, laga ini sangat penting untuk memperbesar harapan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab tim asuhan Sintayong saat ini masih terseok-seok dengan menduduki urutan terbawah klasmen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni dengan mengkoleksi 1 poin. Situasi sulit itu didapat Timnas Indonesia setelah tampil buruk dalam 2 matchday grup F yang berlangsung pada November kemarin. Situasi tersebut pun membuat Timnas Indonesia mau tidak mau harus meraih hasil positif saat menjamu Vietnam pada tanggal 21 Maret mendatang. Jelang laga ini, Timnas Indonesia sendiri memiliki modal positif, di mana pada pertemuan terakhir Garuda sukses membungkam Vietnam dengan skor 1-0 dan memaksa skuad The Golden Star Warriors angkat koper lebih cepat dari Piala Asia 2023 Qatar. Kabar baiknya dalam pertandingan ini, Ragnar Oratmangur dan Tom Haye diproyeksikan bisa segera membela Timnas Indonesia. Menurut keterangan Exco PSSI Aris Sinulinga, jika agenda yang dijalani masuk kalender FIFA, proses dapat diupayakan lebih cepat lagi. Namun demikian, hal ini tetap harus menunggu masa reses dari DPR RI. Sementara itu, jika 2 pemain anyar tersebut terpaksa belum bisa membela Timnas Indonesia, maka Timnas Indonesia masih memiliki nama tambahan adalah JISS dan Nathan Joeon. Dengan 2 tambahan pemain tersebut, diprediksi Sintayong akan menggunakan formasi 3-4-3 dengan menempatkan JISS sebagai gelandang berduet dengan Ivar Jenner. Dan akan sangat menarik untuk melihat kekuatan baru Timnas Indonesia itu berlaga di markas SUGBK, disaksikan oleh puluhan ribu supporter merah putih. Striker gacor dalam polesan STY, satu nama layak comeback. Striker gacor Timnas Indonesia sedang dalam proses pemolesan dari Sintayong. Hal ini tidak terlepas dari tugas berat yang dibebankan PSSI kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk memperbaiki lini depan skuad Garuda. Tugas melahirkan striker tajam ini disampaikan langsung oleh Ketum PSSI Erick Thohir setelah Timnas Indonesia disingkirkan oleh Australia, yakni di babak 16 besar Piala Asia 2023. Berkaca dari Piala Asia kemarin, kita kurangnya goal getter. Lihat bagaimana Australia kemarin, jarang menyerang tapi selalu efektif mencetak gol. Harus seperti itu. Tugas STI untuk segera benahi sektor itu agar target tercapai. Perkataan ET memang bukanlah tanpa alasan. Di Piala Asia 2023 kemarin, Indonesia selalu kesulitan untuk mencetak gol karena tidak adanya striker yang haus gol. Sebenarnya dalam hal build up, permainan Indonesia selalu apik di semua laga. Namun saat bola sudah sampai di dekat kotak penalti, semua serangannya seakan menjadi buntu dan jarang yang berbuah menjadi gol. Sebenarnya, filosofi sepak bola Sintayong tidak melulu mengandalkan striker yang mencetak gol, di mana semua lini bisa mencetak gol dari berbagai posisi. Memang filosofi sepak bola yang saya miliki bukan striker yang harus cetak gol. Jadi selain striker, siapapun bisa mencetak gol berbagai posisi. Untuk itu, netizen tanah air pun menggaungkan Alfeandra Dewangga untuk comeback ke skuad Garuda. Hal itu tak terlepas dari aksi cemerlangnya bersama dengan PSIS Semarang. Alfeandra Dewangga sukses mencetak 2 gol dari luar kotak penalti saat PSIS Semarang melawan Arema FC. Adapun 2 gol yang dicetak oleh Alfeandra Dewangga terbilang mengesankan, sebab semua dilesakan dari luar kotak penalti. Ini membuktikan bahwa itu kesengajaan dan kini bisa menjadi senjata baru. Gol pertama dilesakan pada menit ke-45, kemudian pada menit ke-90. Ia melesakan sepakan jarak jauh yang lebih spektakuler dengan jarak yang lebih jauh pula. Lalu apakah itu membuatnya layak untuk kembali dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia? Di kolom komentar ramai netizen yang menilai layak untuk kembali ke skuad merah putih karena ia dianggap bisa menggantikan Mark Locke yang mulai tergerus usia.
Sudah rancang roadmap Piala Asia U23 Liga 1 diliburkan? Anggota Komite Eksekutif PSSI Endri Irawan berbicara tentang rencana Timnas U23 Indonesia. Sosok yang juga menjabat sebagai manajer skuad Garuda Muda ini menyampaikan bahwa Sintayong sudah mengirimkan rencana persiapan jelang gelaran tersebut. Namun sampai saat ini program tersebut masih dibahas karena berdampak pada banyak hal. Salah satunya adalah jadwal Liga 1 2023-2024 yang masih berjalan karena beberapa pemain skuad Garuda Asia sudah reguler bermain di klub. Tentunya hal ini jadi perhatian tersendiri dan akan dikomunikasikan antara PSSI dan PT Liga Indonesia Baru. Turnamen yang akan digelar di Qatar tersebut memang akan coba dimaksimalkan oleh pasukan Sintayong, di mana target utama tentu untuk mendapatkan tiket Olimpiade 2024 dengan jalur 3 tim terbaik. Di sisi lain, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru atau LIB Ferry Paulus menuturkan bahwa klub bisa merugi sampai dengan 100 miliar rupiah. Andai kata Liga 1 musim ini libur saat Timnas Indonesia berlaga di Piala Asia U23 2024. Kemungkinan itu membuat PT LIB belum menemukan solusi agar klub dan tim nasional sama-sama tak dirugikan selama bergulirnya Piala Asia U23 ini. Piala Asia U23 2024 sendiri akan berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei, di mana Timnas Indonesia U23 berada di grup A bersama dengan tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Maka tak ayal, ajang akbar ini pun berpotensi kembali menimbulkan konflik tarik ulur antara klub dan juga tim nasional. Pasalnya Piala Asia U23 2024 tidak berlangsung dalam kalender internasional FIFA. Hal itu membuat klub tidak wajib untuk melepaskan pemainnya. Namun di sisi lain, Timnas Indonesia butuh memanggil pemain terbaiknya, yakni untuk mewujudkan target. Wacana untuk meliburkan kompetisi layaknya ketika Timnas Indonesia tampil di Piala Asia 2023 lalu pun kembali muncul. Akan tetapi PT LIB menegaskan bahwanya ragu untuk hal tersebut. Pasalnya mereka memprediksi klub bisa merugi secara materi andai Liga 1 kembali memasuki masa jeda. Perhitungannya, tim-tim Liga 1 bisa kehilangan 100 miliar rupiah. Kalau dari kami tidak seberapa besar tambahan biayanya, paling sekitar 13 miliar rupiah. Sekarang bebannya ada di operasional klub, mulai dari gaji dan sebagainya. Kami sudah membahas simulasi, jadi ada kisaran 100 miliar rupiah kalau Liga 1 2023-2024 mundur 1 bulan. Itu pasti pengeluaran klub jauh lebih besar. Maka dari itu hingga kini LIB belum memutuskan bagaimana menanggapi dinamika pemanggilan pemain ke tim nasional Indonesia U23. Namun yang ia pastikan adalah pihaknya mendukung penuh tim nasional kita.